Balikpapan dan Persatu Tuban. Sementara Persik Kediri tinggal menyisakan satu pertandingan pasca melawan Madura FC, yaitu menghadapi Sulut United di depan pendukung sendiri. Tekanan sekarang masih dilakukan jauh ke depan, kita saksikan. Sangat tenang, otak-atik. Oh, terlalu pelan tadi, berhasil diblok ternyata. Sudah berhasil diblok tadi. Yang jelas pelanggaran. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Meiras. Meipras nomor 23 mendapatkan satu kartu kuning karena pelanggaran yang sangat keras tadi. Ini kita saksikan bagaimana kerasnya tadi pelanggaran yang dilakukan. Tendangan tadi sudah dilakukan, berbahaya. Tangkapan lagi, menjadi penyelamat kembali Usman Pribadi. Dua save penting dilakukan. Tekanan sekarang akan kita lihat. Oh, replay. Kita lihat bagaimana tadi sundulan yang baik sebenarnya. Lagi-lagi sebuah tekanan dari set piece yang dimiliki oleh Persik Kediri. Patah tadi usaha yang coba dilakukan oleh Madura FC untuk menggempur pertahanan. Pelanggaran keras pertandingan. Coba tadi dikejar oleh Faris Aditama. Kapten tim memang sangat setia bersama dengan Persik Kediri. Bahkan ketika pertandingan menghadapi Persatu, Faris menjadi salah satu pemain yang meninggalkan lapangan sementara karena merasa bahwa kepemimpinan wasit di kandang Persatu tidak terlalu adil buat mereka. Termasuk mendapatkan satu kali penalti di masa-masa krusial di atas menit ke-80 waktu itu. Kali ini mereka akan berusaha tentu saja untuk bisa meraih kemenangan ketika menghadapi Madura FC. Tim yang secara persiapan di awal musim ini tidak terlalu bagus, sangat mepet, kemudian juga tidak terlalu nama besar yang berada di daftar susunan pemain mereka. Tendangan bebas langsung ke depan, berbahaya. Beruntung bola tadi berbelok ke sisi kanan penjaga gawang. Belum menjadi sebuah ancaman serius untuk penjaga gawang nomor punggung 47 Junaidi. Cukup unik, kita saksikan bagaimana tendangan tadi. Oh, pelanggaran sepertinya. Meskipun tadi para pemain dari Madura FC mengangkat tangan sebagai tanda ada offside di sana. Tendangan gawang, Junaidi sudah melakukan langsung ke depan, tapi jatuh di kaki para pemain dari Madura FC. Ke sisi kiri sekarang, nomor 37 M. Safi. Masih Safi, 1-2 sentuhan tadi maksudnya, tapi jatuh di kaki dari pemain Persik Kediri. Giliran Persik Kediri sekarang menekan melalui Andi Eko Jayanto ke sisi kiri, mencoba untuk mencari Faris Aditama. Kesalahan berbahaya dari back pass yang sangat tanggung, tapi berhasil di recovery oleh para pemain dari Persik Kediri.
Kesalahan-kesalahan jelas tidak boleh dilakukan dalam pertandingan yang temponya tidak terduga. Kadang kedua tim bermain dengan tempo cepat, ritme tinggi, keras, tapi kadang juga bermain dengan lambat sekali, dengan bergerak sedikit. Kemudian juga lebih banyak mereka terhenti karena banyak pelanggaran yang terjadi. Persik Kediri dari sisi kiri, kapten tim Faris, masih Faris ke tengah. Kita lihat ada siapa di sana, terlalu jauh, tidak bisa dijangkau tadi oleh Handoyo. Ke belakang, kita saksikan. Coba tekanan, kembali ke belakang. Ada tentu saja Taufik. Taufik kepada siapa? Ke belakang, berbahaya, berbahaya. Ruang mulai tertutup dan ini kita lihat sebuah skema serangan balik. Nomor 97 Kisil tadi, tapi sebuah pelanggaran. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang bagaimana aksi, selebrasi, gaya liukan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Taufik ke kiri tadi maksudnya, atau ke kanan kepada Iqmal. Tendangan yang sangat pelan sekali. Tendangannya lebih layak disebut untuk tendangan cuma-cuma. Langsung ke depan, Faris yang dituju. Sangat baik Faris tadi sebelum akhirnya kehilangan bola. Baru menit ke-26, belum ada tekanan yang berbahaya yang dilakukan oleh kedua tim. Persik Kediri mendapatkan gol, kita saksikan. Lewat situasi bola-bola rumit memang di kotak penalti. Sementara Madura FC mereka berjuang, berusaha agar tidak kebobolan terlalu banyak di pertandingan kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan. Jatuh tadi di kepala dari M. Safi. Tidak ada para pemain dari Madura FC yang berada di kotak penalti. Tendangan gawang. Lambat memang tempo pertandingan. Dan banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Persik Kediri sekarang. Ada Taufik Febrianto ke posisi kiri. Tempati oleh Sadrian tadi. Kembali kehilangan bola para pemain dari Madura FC. Bukan sebuah pelanggaran, advantage. Coba kita saksikan perebutan. Terlalu lama, mudah diantisipasi jika membawa bola terlalu lama. Kita saksikan lagi bagaimana dua pemain sekaligus menghentikan, mengurung, sehingga berbuah sebuah pelanggaran. Persik meninggalkan lapangan lagi-lagi. Tendangan sudut lagi, pendek dilakukan datangnya ke tengah. Siapa yang dituju? Ternyata lebih dekat kepada pemain belakang dari Madura FC. Recovery. Langsung lagi-lagi ke tengah. Menurut saya ini adalah bagian dari strategi yang dipakai oleh pelatih untuk bisa memecah kebuntuan lini tengah dari Madura FC. Taufik tadi pelanggaran yang dilakukan. Masih mencoba sabar para pemain dari Madura FC. Belum meninggalkan lapangan, masih terus play on. Langsung ke depan. Duel tapi dimenangkan oleh Madura FC. Posisi kanan ke sisi kiri sekarang. Nomor 88 Irsyad Habib. Finkru. Maipras tadi.
Kembali sebuah pelanggaran yang terjadi. Fahri Muslim mendapatkan kartu kuning. Tekanan sekarang Madura FC dari sisi kanan mereka. Menyisir nomor 87 Baskori Andreas hilang tapi bukan sebuah pelanggaran menurut asisten wasit. Kembali Persik. Masih Persik dibayang-bayangi. Sangat baik tapi berhasil di-intercept juga dengan sempurna oleh Irsyad Habib. Berbahaya, keluar dari sarangnya tadi Junaidi. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pendek tadi ke nomor 22. Langsung ke tengah, Vingkru kita saksikan. Masih Vingkru, kembali ke belakang. Vingkru ke tengah, tidak ada rekan. Hanya menghasilkan sebuah tendangan sudut. Tendangan sudut. Madura FC tidak terlalu cermat tendangannya. Sangat ketat, duel 1 lawan 1, sangat ketat, sangat berani sekali. Faris ke belakang. Mencoba untuk memecah fokus para pemain dari Madura FC. Langsung ke tengah, kita saksikan siapa yang dituju. Faris ternyata berhasil dicangkau. Masih Faris, otak-atik dia. Faris belum meninggalkan lapangan, baru meninggalkan lapangan. Tendangan sudut oleh para pemain dari Persik Kediri. Kita belum melihat siapa yang akan mengambil. Faris. Meninggalkan lapangan. Terlalu tinggi tadi bola yang dilakukan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Akbar. Gali Akbar tadi, situasi yang juga sangat rumit kalau kita saksikan. Oh, Faris ternyata. Kita lihat tipis tadi. Mungkin hanya mengenai rambut saja. Kembali Persik, coba masih terus diganggu para pemain dari Persatu. Keras kalau kita saksikan bagaimana banyak sekali para pemain dari kedua tim sering berjatuhan. Kisil tadi dia bergerak ke depan, sementara yang mengambil adalah rekannya. Kita saksikan langsung ke tengah, tapi ini adalah makan empuk untuk penjaga gawang. Bola-bola yang tinggi, kemudian bola yang bisa dihalau, bisa dirangkai. Tendangan langsung ke depan tadi, kita saksikan ke belakang, berbahaya. Faris, Andi, langsung kembali kepada Faris. Masih Faris, coba dikejar Faris. Masuk kotak penalti Faris. Dihalau tadi. Tepat Fandi Edi datang untuk melakukan intercept kepada akselerasi yang dilakukan oleh Faris Aditama. Madura FC sekarang dorong bola. Pendek saja langsung ke depan. Vingkru, masih Vingkru tapi bola sudah meninggalkan lapangan. Usaha yang sangat baik tadi yang juga dilakukan oleh Handoyo Putro. Membatasi pergerakan, batasi ruang yang dimiliki oleh Vingkru. Lemparan ke dalam. Madura FC
Kembali 1-2 sentuhan maksudnya. Kita saksikan langsung ke tengah. Siapa yang dituju? Nomor punggung 37 M Safi. Tapi bola meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Masih 1-0 Persik Kediri menjamu tamunya Madura FC. Persik Kediri kita tahu setelah mereka menghadapi Madura FC, mereka akan bertemu dengan Sulut United. Sementara sebelumnya mereka kalah 1-2 ketika menghadapi Persatu, menang 2-0 atas Mitra Kukar, menang 2-0 atas Persiba Balikpapan, dan juga Persewar. Setelah sebelumnya mereka hanya bermain imbang 0-0 menghadapi PSPS pihak Numfor. Tekanan sekarang kita saksikan, bukan sebuah, sangat berbahaya tadi. Ternyata wasit memiliki penilaian lain saat pemain dari Persik Kediri nomor punggung 8 tadi Taufik Febrianto terjatuh. Tapi wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana akselerasi dari Kisil Mini mengirimkan umpan ke tengah dan kita lihat, berbahaya, sangat berbahaya. Tidak tahu antara mengambil atau memang sengaja untuk mengadu kaki tadi. Berbahaya sekali. Nomor punggung 87 tadi Bakori Andreas berpotensi kalau itu benturan yang terjadi bisa menyebabkan cedera yang berbahaya. Terlalu keras tadi mengambil. Tendangan bebas kembali. Fandi Edi sudah melakukan duel kali ini berbahaya. Aman di kaki dari penjaga gawang Junaidi. Mengulur-ulur waktu sekarang, mendelay permainan para pemain dari Persik Kediri. Padahal waktu masih tersisa sangat banyak sekali, baru menit ke-45, masih butuh 10 menit hanya untuk babak pertama. Tendangan sudah dilakukan jauh ke tengah, duel udara kali ini dimenangkan oleh nomor punggung 5 Bursanuddin Ahya. Taufik sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kembali lemparan ke dalam. Masih Madura FC langsung ke tengah. Kita saksikan dihalau dengan sempurna tadi. Tekanan kembali Persik. Patah lagi di kaki dari Bursanuddin Ahya. Madura sekarang Irsyad Habib ke depan maksudnya tadi, tapi berhasil dihalau. Umpan yang sangat buruk tadi, sangat salah. 1-2 sentuhan, mencoba lebih sabar. Dibayang-bayangi saja, ditutup saja ruangnya oleh Irsyad Habib. Berbahaya, berputar-putar, terpotensi direbut dan ternyata betul. Kali kita lihat siapa yang dituju. Tidak ada rekan di sana yang menyambut dengan sempurna. Tapi tekanan belum berhenti, masih Persik ke tengah, berbahaya, sangat berbahaya. Bagaimana kita saksikan Persik Kediri terus berusaha untuk memecah kebuntuan mereka, menambah gol mereka setelah tadi unggul melalui titik penalti. Agus Yuwono, pelatih dari Madura FC. Kembali patah. Persik Kediri sekarang. Faris, masih Faris diambil tadi dengan sempurna. Jauh ke depan, Vingkru mencoba melewati dua pemain. Masih Vingkru dari tengah mengirimkan umpan, terlambat, berusaha dikejar tapi sangat kuat sekali. Tekanan sekarang nomor punggung 37 ada M Safi. Safi langsung ke tengah. Kita lihat siapa di sana. Tidak tepat dalam posisi ideal untuk Kisil dari menyambut umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Safi. Tolib, pelatih dari Persik Kediri.
Bukan pelanggaran. Persik Kediri. Masih Persik sekarang pelanggaran kali ini. Tidak untuk kali kedua. Tidak untuk pelanggaran kedua. Kita saksikan lagi dalam tayangan ulang bagaimana ada dorongan, ada gangguan yang diberikan oleh pemain dari Madura FC. Jelas tarikan berkali-kali nomor 11 dari Persik Kediri ini mendapatkan pengawalan yang sangat ketat. Persik mania tadi sempat kita saksikan clearance tapi kembali jatuh di kaki dari para pemain Persik ke belakang kepada penjaga gawang Junaidi. Ke kanan sekarang nomor 3 Obed Khairi ke depan menghindari pertarungan lini tengah. Berbahaya, mudah patah, mudah dibaca. Dorong ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sisi kiri. Tapi lagi-lagi bola berhasil diblok tadi M. Safi. Yang sepertinya menjadi salah satu motor serangan dari sisi sayap. Kita saksikan lagi bagaimana usaha 3 pemain yang mencoba untuk menghentikan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Siapa yang dituju berbahaya? Berbahaya tadi, sempat berbahaya. Aman sekarang gawang dari Persik. Giliran Macan Putih menyerang ke belakang. 1-2 tadi maksudnya, tapi justru tidak terlalu berhasil. Lemparan ke dalam, Persik Kediri. Clearance, oh berbahaya, sempat berbahaya. Tapi bola meninggalkan lapangan. Belum ada serangan terstruktur yang dilakukan oleh para pemain dari Madura FC ketika mereka mendapatkan bola. Serangan mereka cenderung sporadis, cenderung dengan bola-bola panjang, termasuk saat mereka seperti mengabaikan kehadiran dari penyerang utama mereka, Vingkru. Tekanan, hilang, tekanan, hilang lagi, tekanan lagi, hilang lagi, terus seperti itu. Yang membuat Madura belum bisa menyamakan kedudukan. Sangat baik kita saksikan nomor punggung 37. Bagaimana dia tadi berusaha untuk mengangkat bola. Safi jadi motor serangan di sisi kiri Madura FC. Corner kelima. Langsung ke tengah, berbahaya, beruntung. Beruntung sekali tadi masih ada Taufik Febrian yang menahan laju bola mengalir ke dalam gawang. Sangat baik kita saksikan duel udara. Bahkan sampai duel kaki pun terjadi. Keras memang. Kita lihat bagaimana sangat kerasnya tadi. Keras sekali. Padahal situasi seperti ini harusnya masih mungkin bisa dihindari. Persik mania. Kita saksikan di sini bagaimana dari peluang yang cukup terbuka sebenarnya, sundulan, dan memang keputusan dari Junaidi ketika keluar dari sarangnya. Akan kita lihat dalam tayangan ulang lagi. Gangguan menurut saya, wasit dalam situasi seperti ini mendapatkan privilege karena memang betul ada gangguan. Tendangan bebas langsung ke depan, kita saksikan.
gagal, tapi masih di kaki dari pemain Persik. Langsung ke tengah maksudnya, berbahaya. Aman sekarang, situasi di bawah kendali dari Madura FC. Lagi-lagi langsung ke tengah, ada dua pemain sekaligus yang menjaga Vingkru. Clearance yang tidak mau ambil kompromi tentu saja. Kita lihat lagi dalam sebuah tayangan ulang, usaha yang baik tadi yang dilakukan oleh Kisilmi ini. Berduel. Tendangan bebas. Langsung kita saksikan. Jauh. Pelanggaran lagi-lagi. Terlalu banyak pelanggaran sehingga ritme pertandingan menjadi sedikit terganggu. Temponya tidak terlalu terjaga. Kemudian juga tackle-tackle keras yang dilakukan oleh kedua tim, terutama dari Madura FC. Hanya tambahan waktu 1 menit. Taufik langsung ke sebelah kiri. Coba diganggu tapi gagal kali ini. Gagal lagi. Faris ke belakang. Ke kanan sekarang. Ke nomor punggung 29. Pemain yang masuk tadi. Taufik. Tapi dihalau tadi dengan baik. Minimal untuk menghentikan ritme permainan dari Madura FC. Lemparan ke dalam. Ibrahim. Kembali pada Ibrahim maksudnya. Tapi justru bola terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Usman pribadi setidaknya melakukan 2 kali penyelamatan di pertandingan kali ini. Sudah dilakukan dan selesai sudah pertandingan babak pertama antara tuan rumah Persik Kediri menghadapi tamunya Madura FC. Pertandingan untuk sementara dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 1-0 melalui gol yang diciptakan dari titik penalti. Sementara Madura FC masih berusaha untuk bisa mengembangkan permainan masuk ke jantung pertahanan dari Persik Kediri. Persik 1, Madura FC 0. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
dasar klasmen sementara yang membuat mereka terancam akan kembali ke Liga 3 setelah musim lalu mereka juga bermain di Liga 3 dan mereka promosi dengan status sebagai peringkat 4. Ini adalah pendukung dari kesebelasan tuan rumah Macan Putih. Penjaga gawang Usman Pribadi. Penjaga gawang yang sudah kebobolan 1 gol tapi melakukan 2 kali penyelamatan penting di babak pertama. Wasit Ginanjar Rahman Latif sudah bersiap-siap. Ritual yang dilakukan oleh penjaga gawang Usman Pribadi. Doa dipanjatkan oleh Obed Hoiri yang berharap timnya bisa mempertahankan kemenangan bahkan menambah gol mungkin untuk bisa terus menjaga asa mereka lolos ke babak 8 besar dengan status sebagai juara wilayah. Faris Saditama, kapten tim, dan kick off babak kedua Liga 2 2019 antara tuan rumah Persik Kediri menghadapi tamunya Madura FC sudah dimulai. Persik unggul melalui gelandang mereka Iqmal yang mencetak gol dari titik penalti. Tekanan sekarang Faris, masih Faris, otak-atik Faris ke tengah tadi maksudnya pelan tapi mudah dibaca. Peluang lagi 1-2 sentuhan maksudnya, berbahaya, kita saksikan. Ke kiri tadi Ibrahim Sanjaya kepada Faris langsung ke tengah, siapa di sana? Hampir saja tadi. Bagaimana penjaga gawang Usman Pribadi bergerak terlalu ke depan. Posisinya sudah out of posisi sehingga tadi ada keputusan dari Faris Saditama melakukan tembakan langsung dan kita saksikan harus terjengkang tadi bagaimana penjaga gawang dari Usman Pribadi. Sebuah usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh kapten tim dari Persik Kediri. Faris Saditama tadi terjatuh. Ada sebuah reaksi respon yang dilakukan oleh penonton. Berbahaya karena penonton justru masuk ke Central Band. Jelas diterjemahkan, mereka harus kembali apapun alasannya. Tidak boleh, penonton harus masuk kembali ke Central Band. Ini apa yang terjadi? Tuan rumah sudah unggul, jelas bisa menjadi sebuah kerugian. Terlalu keras meskipun tadi seperti ada kesan provokasi yang dilakukan, tetapi jelas tidak boleh. Aparat harus sigap, segera memaksa penonton masuk kembali ke dalam area tribun penonton. Tidak boleh masuk ke Central Band. Kalau tidak ingin manajemen Persik Kediri mendapatkan sanksi dari PSSI atau Komisi Disiplin. Tendangan bebas langsung ke tengah, kita saksikan. Kontrol bola yang cukup baik tadi. Madura FC ke kanan sekarang. Coba langsung ke tengah. Tidak terlalu sempurna tadi dari Danu Subrata. Giliran dari Persik Kediri tapi patah kembali. Back pass atau umpan datar tadi. Aman sementara gawang dari Madura FC. Tekanan. Burhanuddin langsung ke depan. Tidak ada rekan yang dituju. Berbahaya tadi. Clearance yang tidak sempurna. Madura FC sekarang ke posisi kanan. Ada Danu Subrata ke tengah, dihalau saja. Belum berhenti Madura. Selamat kali ini. Pelanggaran. Tidak tahu apa yang terjadi persisnya. Tapi seperti yang sebuah benturan keras. Kita lihat di sini sebuah benturan memang. Tadi ada usaha yang menghentikan. Jelas Madura FC terlalu mudah sebenarnya serangan dari kedua tim untuk dibaca. Persik tidak bermain seperti biasanya. Tidak mencoba untuk lebih bermain sabar dengan 1-2 sentuhan tekanan dari sisi sayap. Tapi dalam beberapa momen Persik terburu-buru untuk memberikan bola langsung ke depan. Patah lagi. Madura FC kembali ke belakang.
Hilang lagi tekanan dari Madura FC. Hilang juga tekanan dari Persik Kediri. Kontrol yang baik, pelanggaran tentu saja. Nomor punggung 93 Iqbal Nur dijatuhkan tadi, berbahaya memang. Cukup lihat Iqbal bagaimana pergerakan pencetak gol pertama di babak pertama. Sebuah aksi yang cukup menawan dan memang ada sebuah pelanggaran. Tendangan bebas akan diambil oleh Handoyo Putro. Handoyo pendek saja, tapi justru ini mudah dibaca oleh para pemain dari Madura FC. Clearance, tidak mengambil resiko. Iqbal, Faris ke belakang. Ada Ibrahim Sanjaya, masih Ibrahim Sanjaya. Pendek tadi maksudnya kepada Faris, tapi terlalu pelan. Ada Andi Eko, tekanan, dorong bola, kita saksikan sebuah peluang, offside. Peluang menurut saya yang sangat baik yang dimiliki oleh Gali Akbar, tapi Gali ternyata sudah dalam posisi offside menurut asisten wasit. Kita saksikan, terlalu cepat dong replaynya, terlalu cepat, tidak bisa kita lihat tentu saja. Pergantian pemain, nomor punggung 6 ditarik keluar dan diganti oleh nomor punggung 77 Juan Revi, pemain yang sempat bersama dengan Arema FC. Pelanggaran jelas tadi, bagaimana sebuah pelanggaran. Irsyad Habib, wah langsung cepat Finkru ke tengah, coba berbahaya dari Fahri Muslim, mengulur-ulur waktu. Nomor punggung 5 Burhanuddin Ahya ke depan, dorong sekarang, terlalu pelan, coba untuk build up dengan lebih sabar. Dari saat pelanggaran, dorongan jelas sebuah dorongan. Kalau kita lihat bagaimana jelas sebuah dorongan tadi yang dilakukan. Berbahaya, jelas berbahaya tadi. Tendangan bebas sekarang. Junaidi mengatur barisan pagar hidup. Ada 1-2 pemain. Nomor 19 Fandi Edi bersiap untuk melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Langsung ke tengah, berbahaya hampir tadi. Tekanan sekarang, Persik Kediri, Macan Putih dorong bola ke kanan. Masih terus didorong bola, mencari rekan, mencari ruang. Kita saksikan bagaimana usaha dari Gali Akbar, berbahaya tapi dalam tangkapan dari Usman Pribadi. Baik tadi Faris. Keluar dari sarangnya Usman Pribadi, meninggalkan lapangan, tidak bisa dikontrol dengan baik oleh Irsyad Habib. Ibrahim Sanjaya, otak-atik kita saksikan. Sandrian tadi ke tengah, sundulan tadi, tapi membentur kepala dari Burhanuddin tadi, atau Burhanuddin Ahya. Tekanan kembali. Persik Kediri mencoba untuk lebih sabar, menarik bola ke belakang, langsung kembali ke tengah, tapi posisi offside dua pemain sekaligus dari Persik Kediri. Pendek, ada Irsyad Habib, coba diganggu. Irsyad Habib langsung ke depan, benturan keras, sangat baik tadi Ibrahim Sanjaya. Persik mencoba untuk lebih sabar, kesalahan komunikasi, patah lagi, berbahaya sliding yang dilakukan, berbahaya sekali. Ini dia pemain yang memang dikenal sangat keras sekali ketika mengambil bola, tidak takut untuk duel udara, tidak takut melakukan tackle, tidak takut untuk menarik baju dari lawan.
Kita saksikan jelas sekali bagaimana tadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor 8 Taufik. Kita saksikan bola sudah tidak ada di mana-mana, tapi kemudian dia langsung melakukan slide and tackle dan mengangkat tangannya dengan tinggi sekali. Persik Kediri 1-2 sentuhan maksudnya sangat baik. Oh, pelanggaran. Tidak tahu pelanggaran atau offset, tapi wasit mungkin berpikir bahwa ada pelanggaran yang terjadi. Bursanuddin Ahya, kartu kuning ketiga di pertandingan kali ini, kedua untuk Madura FC. Harusnya mungkin wasit tidak meniup peluit untuk menghentikan pertandingan karena posisinya pemain Persik mendapatkan advantage ketika ada 3 pemain mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Madura FC. Dalam situasi itu juga tadi kita lihat bagaimana Sandrian menguasai bola sehingga harusnya bisa dalam posisi play on. Tekanan Persik Kediri dari sisi kiri pertahanan dari Madura FC sangat baik. Kita lihat, oh, dorongan blessing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Andi Eko. Ruang yang sangat terbuka yang harusnya bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik. Tidak mendapatkan pengawalan, tetapi tendangan dari Fandi tadi terlalu pelan, terlalu mudah dibaca, sehingga tidak bisa membantu Persik menambah gol mereka. Madura FC sekarang ke kanan, tekanan lagi coba dilakukan, berbahaya tadi. Bola dihalau saja oleh Handoyo Putro, lemparan ke dalam. Madura FC langsung saja tadi ke belakang, ada Irsyad Habib, ke belakang lagi, jatuh di kaki dari Juan Revi. Kontrol yang dilakukan oleh Ibrahim Sanjaya, hilang lagi. Duel udara lagi, berbahaya lagi. Taufik ke kiri sekarang, Ibrahim Sanjaya. Tidak jelas maksudnya tadi mengambil bola. Bukan sebuah ancaman. Bursanuddin Ahya ke posisi kanan sekarang, Irsyad Habib. Masih Irsyad menurunkan tempo, menurunkan ritme. Tekanan, kita lihat akselerasi dari Fahri Muslim tadi. Kembali ke kanan, Juan Revi. Balik lagi. Fingkru, kita saksikan, berbahaya. Clearance yang terlalu terburu-buru dan ada sebuah pelanggaran. Ananias Fingkru tadi. Menurut wasit dianggap melakukan pelanggaran karena menahan laju kaki dari Taufik. Jarang-jarang Taufik dilanggar karena dia lebih banyak melanggar. Tekanan sekarang Persik Kediri dari sisi kanan. Masih Persik, kita saksikan langsung ke tengah. Berbahaya belokan kali ini kembali. Andi Eko belum mendapatkan kesempatannya untuk mencetak gol. Sebuah umpan yang sangat baik tadi. Akan kita saksikan lagi dalam sebuah tayangan ulang. Andi Eko tadi mencoba memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Sandrian. Tapi bola memang masih belum mau mengarah ke dalam gawang. Iqmal tadi. Madura FC. Ananisa Fingkru. Fahri Muslim. Tapi tadi umpan yang tidak terlalu cermat. Masih kepada Syafi'i. Tapi bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Tidak bisa dikejar oleh Syafi'i. Persik Kediri lemparan ke dalam. Taufik berbahaya, mengambil bola dari belakang. Fandi Edi, kartu kuning ketiga di kubu dari Madura FC, keempat di pertandingan kali ini. Ini dia Fandi Edi yang sangat-sangat harus bekerja keras. Jelas mengambil dari belakang dari Sandrian tadi.
Pelatih dari Persik Kediri Tolib yang selalu setia di technical area. Tidak henti memberikan instruksi, tidak henti untuk meminta pemainnya agar tetap fokus, tetap berkonsentrasi karena masih banyak waktu tersisa. Dibiarkan saja oleh Ibrahim Sanjaya dari bola. Ibrahim Sanjaya salah satu pemain yang memang tidak tergantikan di starting line up dari Macan Putih. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan. Berhasil direbut Ibrahim Sanjaya. Pelanggaran, bagaimana tadi cara dari Ibrahim Sanjaya untuk mengambil bola. Keras, ada protes yang dilakukan, ada bersih tegang. Cukup berani memang kalau kita bicara Ibrahim Sanjaya. Bersih tegang. Back pass header tadi yang dilakukan oleh Bursanuddin Ahya. Madura patah lagi, Madura pelanggaran, lagi-lagi pelanggaran. Berbahaya saya pikir apa yang dilakukan oleh Finkru tadi. Ananitas Finkru nama lengkapnya. Kita akan saksikan kembali di tayangan ulang bagaimana cara Finkru mengambil bola. Jelas dia mengambil dari belakang. Sangat berbahaya. Masih banyak memang pemain-pemain dari Liga 2 bahkan di Liga 1 bagaimana cara mereka mengambil bola. Sangat beresiko dan seperti ada kesan memang ingin mencederai lawan, yang jelas itu ketika bicara di level internasional berimbas pada bagaimana seringnya para pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Karena beberapa tindakan yang ketika di kompetisi domestik mendapatkan toleransi dari wasit, begitu bermain di level internasional biasanya tidak ada toleransi sama sekali memang. Jadi wajar kalau banyak para pemain kita kadang mendapatkan kartu kuning termasuk di level timnas ketika mereka mengambil bola yang sangat beresiko. Tendangan bebas tadi sudah dilakukan, tapi sangat baik bagaimana lompatan yang dilakukan oleh Taufik. Silmini ditarik keluar, nomor 97 untuk diganti oleh Supriyadi. Tidak terlalu mendapatkan kesempatan memang bagaimana Kisil sepanjang pertandingan. Duel. Pelanggaran, padahal situasinya adalah pemain dari Persik Kediri mendapatkan bola. Jadi harusnya itu adalah sebuah advantage menurut saya. Tapi beberapa kali keputusan wasit bagaimana dia menghentikan pertandingan ketika ada advantage dari Persik. Memang ada pelanggaran, tapi ada advantage di sana. Kembali bersih tegang. Bursanuddin Ahya. Sementara di pinggir lapangan ada juga bersiap pergantian pemain dari kubu Persik Kediri. Harus terhenti kembali pertandingan karena ada insiden. Wimba Sultan nomor 27 bersiap untuk masuk. Wimba
Tendangan bebas kali ini. Bersiap Andi Eko membentur Vingkru atau bahkan membentur Bursanuddin Nahya tadi. Dan hanya tersenyum saja. Para pemain dari Madura FC memang memiliki postur yang cukup baik karena mereka rata-rata postur mereka terlihat tinggi. Faris Aditama akan bersiap untuk mengambil tendangan sudut. Ada Ibrahim Sanjaya yang tadi mendekat, tapi diganggu oleh Bursanuddin Nahya. Faris sudah meninggalkan lapangan, terlalu keluar tadi bagaimana tendangan Faris Aditama. Madura FC ke kanan sekarang. Bola diberikan kepada nomor punggung 88 Irsad Habib. Vingkru tadi yang dituju sebagai tembok serang dari Madura FC. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan. Fahri Muslim ke tengah tadi dia. Kita saksikan mencoba untuk memanfaatkan lebar lapangan, duel udara. Patah lagi, kembali ke kaki dari para pemain Madura FC. Vingkru jauh untuk menjemput bola. Maipras dorong bola ke kiri, tidak ada rekannya atau kemudian umpannya tidak terlalu akurat. Hal-hal yang memang agak aneh untuk pemain-pemain yang sebenarnya mereka berada di hanya satu level di bawah dari kompetisi tertinggi. Tetapi beberapa kali, bahkan sering sekali para pemain itu salah melakukan passing, salah berkoordinasi, salah movement, yang membuat banyak sekali pertandingan harus terhenti karena bola sering meninggalkan lapangan. Atau bahkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting pun kadang berimbas pada tempo permainan yang menjadi lebih lambat. Terlalu banyak duel fisik yang memancing emosi dari para pemain. Ini kita lihat bagaimana 2-3 pemain sekaligus. Kita saksikan bagaimana Sandrian pun bahkan tidak berkutik sama sekali. Tendangan bebas. Langsung masuk kotak penalti. Giliran dari Madura FC. 1-2 sentuhan. Kembali ke kanan, ke tengah sekarang. Sangat baik tadi bagaimana Fahri Muslim. Dorong dia ke depan, lagi-lagi terlalu mudah dibaca karena memang tidak akurat umpannya, tidak jelas maksudnya. Ibrahim Sanjaya tadi dikeroyok oleh 2 pemain. Kembali ke belakang. 1-2 sentuhan tapi patah lagi di kaki dari Ibrahim Sanjaya. Hanya jatuh di kaki dari Usman Pribadi. Irsad Habib nomor 77 Rizka tadi ke kanan. Kita saksikan tekanan Vingkru. Dibaca dengan sangat baik oleh Ibrahim Sanjaya. Sangat stabil penampilan Ibrahim Sanjaya. Bagaimana dia juga sangat sering melakukan overlapping tapi juga sangat rapat dalam menjaga daerah terutama di posisi kiri pertahanan dari Madura FC. Tendangan sudut. Sudah dilakukan, dibuang saja tadi. Jatuh kembali di kaki dari para pemain Madura FC. Ada Irsad Habib. Ke kanan, ada Rizka. Berbahaya, tapi keluar dari sarangnya pada saat yang tepat tentu saja. Keputusan yang baik tadi yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Junaidi. Keluar dari sarangnya tadi Junaidi untuk menjemput bola. Persikmania yang tentu saja mereka senang dengan situasi sekarang ketika timnya unggul dengan skor 1-0.
Obed Khairi yang mendapatkan perawatan sepertinya. Ada benturan tadi dengan Junaidi sama pemain dari Persik Kediri. Madura FC gagal, berbahaya. Advantage sangat baik. Bagaimana pergerakan Ibrahim Sanjaya. 3 pemain sekaligus menutup ruang dari Ibrahim Sanjaya. Serangan dari Madura FC sekarang. Masih kita saksikan ada dorongan. Irsyad Habib tadi didorong secara sengaja oleh Andi Eko. Meskipun kita saksikan bagaimana ada pernyataan bahwa yang diambil adalah bola. Andi Eko merasa bahwa dia mengambil bola. Tetapi jelas ada dorongan dan kemudian 2 lawan 1. Jelas sekali. Sangat baik pergerakannya oleh Irsyad Habib. Tendangan bebas. Rizkal yang mengambil, pemain nomor punggung 77. Rizkal sudah melakukan ke tengah. Tapi tidak terlalu sempurna. Masih pelan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk penjaga gawang Junaidi. Belum menemukan cara sepertinya para pemain dari Madura FC untuk bisa membongkar pertahanan Macan Putih. Persik Kediri unggul melalui Akmal Nur pada menit ke-12. Terlalu mudah para pemain dari kedua tim melakukan pelanggaran. Di sini kita lihat terlalu mudah sekali pelanggaran. Kembali di sini ada tayan ulang sebuah peluang yang sebenarnya dimiliki oleh Vingkru tapi tendangannya masih belum menemui sasaran. Ada replay tadi yang kita saksikan. Lemparan ke dalam untuk Madura FC. Ke kanan sekarang. Akselerasi yang dilakukan oleh Irsyad Habib. Langsung ke tengah. Bukan sebagai sebuah pelanggaran. Ada Handoyo Putro. Bola kembali meninggalkan lapangan. Pergantian pemain dari Madura FC sekarang. Gagal bagaimana usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh Vingkru. Tekanan dari Persik Kediri. Patah lagi. Giliran sekarang tim tamu yang mencoba menekan. Rizkal. Kombinasi dia dengan Irsyad Habib. Rizkal lagi. Rizkal pelanggaran jelas. Faris pelanggaran Faris. Ini terpleset. Kita lihat bagaimana tadi Faris memegang kemudian mendorong, memegang dan mendorong. Tendangan bebas. Fandi Edi yang mengambil dengan kaki kirinya. Fandi Edi langsung ke kotak penalti. Dihalau tadi. Faris. Tekanan dari Persik sekarang melalui gerakan Taufik. Tapi bola hilang terlebih dahulu. Lebih dekat kepada Bursanuddin Ahya. Madura FC. Masih Madura FC. Dorong dia ke kanan sekarang. Kita saksikan peluang. Oh. Sayang seribu sayang. Bagaimana sebuah peluang yang sebenarnya sangat terbuka sekali. Peluang yang dimiliki oleh Yusman yang baru masuk tadi. Yusman mendapatkan sebuah peluang yang sangat terbuka. Tapi dia agak terburu-buru sepertinya. Persik dari sisi kanan. Langsung kita lihat bola ke tengah dihalau dengan sempurna oleh Fandi Edi. Kembali dari Persik Kediri. Ada Taufik ke sisi kiri. Ibrahim Sanjaya
dorong dia ke depan. Faris Aditama, pemain senior penuh pengalaman, penuh ketenangan. Meskipun tadi sempat terpancing emosinya. Lemparan ke dalam. Rizkal. Atau tendangan sudut sepertinya. Faris Aditama sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, langsung tepat di pelukan dari Usman Pribadi. Sangat baik bagaimana Usman tadi memetik bola di udara. Oh, kembali terpleset. Kembali terpleset. Pelanggaran tadi sering sekali, 2 kali. Para pemain dari Madura FC jatuh terpleset. Kita saksikan sebuah aksi yang sebenarnya untuk melakukan gerak tipu atau mengelabui manuver yang dilakukan oleh Faris Aditama. Tapi justru yang terjadi, Irsyad Habib terjatuh dan membuat dia melakukan pelanggaran. Tendangan bebas kali ini ada Faris Aditama dan bersiap pergantian pemain lagi-lagi. Nomor punggung 19 Sandrian ditarik keluar untuk masukkan nomor punggung belum masuk sepertinya. Sandrian sudah diminta untuk keluar dari garis terdekat. Karena regulasinya sekarang adalah pemain yang diganti bisa keluar dari sisi manapun tanpa harus bersalaman terlebih dahulu. Sandrian, Dedi Irwandi, Dedi Irwandi diharapkan tentu bisa membantu Persik menambah golnya. Atau minimal mempertahankan tendangan yang tidak jelas tadi. Apa maksudnya? Jadi oleh Wimba Sutan. Berbalik sekarang Madura FC. Vinkru, sangat baik tadi Vinkru. Masih Vinkru tapi hilang di kaki dari Ibrahim Sanjaya. Giliran Ibrahim Sanjaya patah lagi di kaki dari Bursanuddin Ahya. Patah lagi Madura FC. Giliran sekarang Persik Kediri. Meliuk tadi bermanuver apa yang dilakukan oleh Iqmal Nur. Masih Iqmal Nur. Iqmal. Oh, kali ini tepat. Belum berhenti. Duel udara dan hanya menghasilkan sebuah tendangan sudut. Kerja keras yang dilakukan oleh Usman Pribadi. Melakukan penyelamatan. Kita saksikan Iqmal. Flashing tadi maksudnya. Tapi Usman Pribadi dalam posisi yang sangat baik untuk bisa menepis bola. Sehingga tidak bisa dimaksimalkan oleh Wimba Sutan. Hanya menghasilkan sebuah tendangan sudut yang tentu saja akan diambil oleh kapten tim mereka, Faris Aditama. Kita akan lihat bagaimana sebuah sundulan yang masih melebar. Wimba Sutan tadi nomor 27 berada di mana-mana sepertinya. Madura FC sekarang. Masih Madura FC melalui Irsyad Habib. Tapi jatuh di kaki dari Dedi Irwandi tadi. Pelan, memutar-mutar bola terlebih dahulu. Mencoba untuk lebih sabar. Taufik kembali ke kanan. Dorong bola terus ke depan. Andi Eko, 1-2 sentuhan. Ke tengah kita lihat kali. Berbahaya. Yang ditunggu-tunggu datang juga. Bagaimana Wimba Sutan akhirnya bisa mencetak gol dari setelah mendapatkan 2 kesempatan. Sebuah crossing yang sangat baik dikombinasikan dengan kesalahan dari barisan belakang Madura FC. Membuat Wimba Sutan membawa timnya unggul 2-0 pada menit ke-79. Sebuah blunder tentu saja tadi yang dilakukan oleh center back dari Madura FC. Akan kita lihat akselerasi dari kanan, kemudian kita saksikan
Kontrol bola tadi yang tidak baik, maksudnya stop ball oleh Irsadu Habib. Tetapi bola justru tepat mengarah, tepat dieksekusi, dan kemudian membawa Persik Kediri unggul 2-0. Gol yang sangat penting, gol yang untuk membuat para pemain Persik Kediri bisa menjadi lebih nyaman, lebih tenang dalam menjalani pertandingan. Pergerakan lagi, sangat baik manuver yang dilakukan tadi oleh Iqmal Nur. Pelanggaran, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bursanuddin Ahya. Harus hati-hati saya pikir Bursanuddin, karena dia berkali-kali melakukan pelanggaran. Berkali-kali dia harus melakukan aksi yang tidak terlalu baik. Entah itu Fandi Edi, entah itu tadi Bursanuddin Ahya juga. Tendangan bebas. Wimba pencetak gol kedua untuk Persik Kediri. Mendapatkan treatment Iqmal Nur yang tampil sangat menonjol di sisi kanan. Fandi Edi yang sering melakukan pelanggaran. Andi Eko yang beberapa kali mendapatkan kesempatan juga untuk mencetak gol. Taufik yang bersiap di belakang bola. Dua pagar hidup. Taufik meluncur, tapi masih melebar tadi. Sebuah tendangan yang kita saksikan dari luar kotak penalti, masih melebar di sisi kanan dari penjaga gawang. Duel, kita lihat bagaimana cara Taufik mengambil bola, bagaimana cara para pemain dari Persik Kediri berduel. Rentan memang, bagaimana tadi Dedi Irwandi berduel dengan sangat keras. Ini kita saksikan dorongan kaki sangat tinggi sekali. Kita saksikan, ini seperti sepak takraw sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana ancang-ancang kaki dan bagaimana para pemain, kedua pemain tadi mengangkat kaki untuk mengambil bola. Seperti aksi yang dilakukan oleh atlet sepak takraw. Faris Aditama terpincang-pincang. Aduh. Sakit pasti tadi Faris. Tekanan Vingkru kali ini lagi tidak terlalu cermat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Anantais Vingkru. Mengambil bola dengan sebuah sudut yang sempit. Tandangan kaki kirinya tidak menemui sasaran. Tendangan langsung. Kembali terlalu mudah diantisipasi. Lemparan ke dalam sekarang untuk Persik Kediri. Sudah dilakukan. Andi Eko kombinasi berbahaya. Tekanan sekarang dari sisi kiri. Meliuk-liuk sangat baik. Berbahaya. Masih sangat berbahaya. Pemain Madura FC. Madura FC memasakkan diri kembali ke belakang. Langsung ke tengah. Duel di sini. Tapi bola masih berada dalam jangkauan para pemain dari Madura FC. Tekanan dari sisi kanan sekarang. Berbahaya. Aman sementara. Tapi belum sepenuhnya aman. Masih Madura FC. Kita lihat Vingkru maksudnya tadi. Duel udara Vingkru. Mencoba maksimalkan umpan yang dilakukan oleh Rizkal. Umpan yang baik sebenarnya yang diberikan oleh Rizkal. Tapi di sana bagaimana Vingkru harus melakukan duel udara. Sangat baik antisipasi yang dilakukan oleh Obed Khairi tadi. Duel kita saksikan.
pelanggaran. Jadi pemain yang baru masuk di babak kedua tadi dilanggar dengan cukup keras. Akan kita saksikan dalam tayan ulang bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting sebenarnya sangat berbahaya. Ngeri kalau kita melihat bagaimana cara kartu ini harusnya sit. Persik Kediri ditekan oleh Madura FC, meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, Persik Kediri akan dilakukan oleh fullback kanan mereka, Fatkur. Sudah dilakukan. Taufik, meliuk-liuk Taufik. Masih Taufik, dorong bola ke kanan. Ada Iqmal Nur. Iqmal Nur berhasil diantisipasi tadi oleh Bursanuddin Nahya. Giliran Madura FC sekarang. Coba Fingkru tadi melakukan gerak tipu. Aksi berkejaran, tapi lebih dekat kepada penjaga Junaidi. Benturan yang cukup keras. Junaidi sejauh ini memang tidak terlalu mendapatkan tekanan. Akan kita saksikan bagaimana usaha perebutan bola. Junaidi keluar dari sarangnya. Lebih ke salah jatuh sebenarnya, bukan karena faktor benturan. Karena tadi bagaimana sudah ada usaha dari pemain Madura FC untuk menahan lajunya. 86 menit sudah pertandingan berlangsung. Menyisakan 4 menit di waktu normal. Keunggulan untuk Persik Kediri. Kita saksikan lebih ke salah jatuh sebenarnya, atau mungkin ini adalah cara kita saksikan. Tidak terlalu masalah karena memang ya injakan sedikit, tapi tidak benturan yang keras sebenarnya. Jahil lebih tepatnya. Tendangan bebas untuk Persik Kediri. Sudah dilakukan jauh ke depan. Yang dituju Faris kita lihat. Masih Faris mencoba untuk membayangi Rizkal. Faris versus Rizkal. Dibantu oleh Andi. Dibuang saja ke depan. Kembali ke depan. Kontrol yang sangat baik. Ada 3 pemain sekaligus. Sekarang tekanan Fahri Muslim ke posisi kiri sekarang. Coba dikejar dan dikuasai dengan baik oleh Supardi. Ke tengah ini kita saksikan. Tidak terlalu cermat tadi kontrol bolanya. Giliran kembali sekarang. Ada tekanan tendangan. Tapi masih terlalu mudah untuk menjaga orang Junaidi. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang cukup berbahaya. Dan dilakukan dengan sangat tenang, sangat enak. Karena memang tidak ada pengawalan sama sekali. Rizkal di sini kita lihat ruangnya sangat terbuka. Momennya sangat ada. Sebuah keputusan dan usaha yang baik yang diperlihatkan oleh Rizkal. Madura FC, masih Madura FC, dorong ke kiri, tekanan kali ini berbahaya, ke tengah, beruntung masih ada Obed Khairi tadi yang melakukan intercept dengan baik. Tendangan sudut untuk Madura FC. Tendangan tadi sudah dilakukan. Kita saksikan usaha yang dilakukan oleh Bursanuddin Nahya. Tapi bola dibuang. Masih ada Wimba Sutar. 2 lawan 3 sekarang.
3 lawan 3. Ada Taufik. Taufik bukan pelanggaran. Taufik jatuh tadi. Madura FC dorong bola dia ke kanan kepada Yusman. Masih Yusman sekarang. Terus membawa bola. Kita saksikan usaha yang gagal. Mai Pras tadi berusaha untuk mengejar bola tapi bisa dihalau dengan sangat baik oleh Handoyo Putro. Tambahan waktu 3 menit. Satu pemain sepertinya harus ditandu. Cukup bekerja keras memang para pemain dari Persik Kediri, karena mereka masih belum menyerah, mereka masih belum mau berhenti untuk menambah gol demi gol. Karena kalau kita melihat poin demi poin yang dimiliki oleh peserta atau pesaing dari Persik Kediri, yang membedakan hanyalah agregat gol, terutama Mitra Kukar yang berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan 1 pertandingan tersisa setelah ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tendangan sekarang berbahaya, kita lihat. Oh, ini sepertinya sudah kehilangan fokus semuanya. Sudah kehilangan konsentrasi. Karena bagaimana tadi dengan sangat nyaman sekali. Umpan yang sangat nyaman tanpa pengawalan. Bahkan movement, pergerakan yang dilakukan tadi oleh Supradi juga tidak mendapatkan pengawalan sama sekali. Mulai lengah belakang dari Persik Kediri. Faris, umpan yang sangat baik, coba dikejar tapi keluar dari sarangnya Usman Pribadi. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ibrahim Sanjaya, masih Ibrahim Sanjaya mencoba membatasi. Tekanan, Fingkru dari belakang. Masih Fingkru, belum, meninggalkan lapangan. Tendangan sudut. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Rizkal. Pemain nomor 77 yang terlihat cukup menonjol di babak kedua. Rizkal sudah bersiap. Masih Rizkal. Kita lihat kembali tidak terarah sundulan yang dilakukan oleh para pemain dari Madura FC. Injury time sudah habis sebenarnya. Tadi bisa jadi adalah peluang terakhir yang dimiliki oleh Madura FC untuk bisa memperkecil kedudukan. Tapi peluang itu hilang percuma begitu saja. Dan selesai sudah pertandingan antara Persik Kediri menghadapi tamunya Madura FC. Hasil yang secara teori membuat para pemain dari Madura FC jelas harus bersiap menerima kemungkinan terburuk. Mereka kembali akan bermain di Liga 3 di musim depan. Sementara hasil ini, kemenangan ini bisa membuat Persik Kediri berpotensi untuk tetap berada di puncak klasemen sementara dan memudahkan mereka dalam drawing di 8 besar yang digelar bulan depan. Persik Kediri 2, Madura FC 0. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.